mendengarkan kelas M. Halo, saya Muhammad Rafli Diaullah dengan NIM E002554 dari kelas M. Dan saya Ismail Ismail Ramadhani dengan NIM E00255537 dari kelas M. Perkenalkan, nama saya Kayla Putri Fediansyah dengan NIM E00255540 dari kelas M. Yuk ikuti kita untuk mencari beberapa orang ditanyai opininya. Oke, di sini kita sudah bersama dengan Pak Satpam UNS dengan Bapak siapa Pak? Cahyo. Pak Cahyo. Ya. Oke Pak Cahyo, sebelumnya saya di sini mau nanya Pak, Ya. bagaimana sistem penegakan hukum di Indonesia sekarang menurut Pak Cahyo sendiri? Kalau sistemnya, kalau untuk sekarang ini ya masih banyak problem. Tapi ya ada beberapa sih yang memang bagus, tapi masih ada juga yang banyak problem. Ya kalau problem di sini kan kebanyakan ya itu karena tadi masalah HAM itu, masalah kita kan hukum masih terbentur HAM. Ya. Tapi semoga aja masih ya bisa lebih baik lah. Betul. Berarti sejauh ini masih banyak kesalahan yang harus diperbaiki oleh pemerintah kita ya Pak ya? Iya, masih banyak yang harus diperbaiki karena masih ya problemnya kan banyak. Dari orang yang mungkin kenal dari orang dalam atau gimana itu kan masih jadi masalah. Siap. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Cahyo sebelumnya Ya, Pak ya. ya. Maaf mengganggu waktunya Pak. Terima kasih. Oke, permisi Kak, selamat siang. Dengan kakak siapa sebelumnya Kak? Valeria Arubingkes Bangdari. Kak Valeria berarti. Oke, kakak kebetulan dari mahasiswa UNS juga? Betul, aku ilmu komunikasi 22. Oh, ilmu komunikasi angkatan 22. Maaf sebelumnya mengganggu waktunya Kak. Di sini kami ingin menanyakan opini kakak sedikit tentang bagaimana sih penegakan hukum di Indonesia menurut kakak sendiri saat ini. Kalau dari yang saya lihat-lihat, aku rasa akhir-akhir ini tuh aku merasakan penegakan hukum di Indonesia sedikit kurang gitu ya. Apalagi akhir-akhir ini kita sendiri ngelihat ada banyak demo di Indonesia dan kita juga melihat banyak sekali aktivis-aktivis yang ikut demo ini ditangkap secara tidak adil dan kemudian dalam pengadilan mereka tidak diadili dengan adil gitu. Aku merasa itu cukup menggambarkan kondisi Indonesia pada saat ini gitu. Aku juga ngerasa apalagi ngelihat bencana-bencana yang lagi terjadi di Indonesia ini dari cara pemerintah menegakkan hukum ini tuh sangat-sangat kurang gitu. Aku merasa tidak ada kehadiran hukum di Indonesia, apalagi aku tidak bilang sama sekali tidak ada, tapi sangat-sangat kurang gitu. Aku merasa ada hal yang tidak cukup netral dalam lembaga hukum itu sendiri, sehingga ketika ada suatu masalah, apalagi menyangkut masalah orang-orang besar seperti orang-orang yang ada di pemerintahan gitu, hukum ini tidak bisa dijalankan dengan netral, pasti leaning to something gitu. Oke, berarti menurut kakak kalau bisa aku tangkap ya Kak, seperti masih terlalu tumpul ke atas gitu Kak? Iya. Biasanya yang aku paham juga ya, aku ngerasa ketika orang-orang penting ini didakwa atau masuk ke dalam pengadilan gitu, aku melihat pasti meskipun dengan bukti-bukti yang kuat, ada saja hal-hal yang membuat mereka ini lepas dari hukum itu sendiri. Tidak mendapat sanksi yang maksimal seharusnya dengan apa yang mereka Betul. lakukan gitu Kak? Contoh salah satunya kemarin kita melihat Pak Tom Lembong, ya itu kan dia ditangkap karena merugikan negara gitu, karena dia melakukan impor gula dan sebagainya, sedangkan dia sendiri berargumen bahwa apa yang dia lakukan ini bukan dari dirinya sendiri tapi berdasarkan perintah dari presiden begitu. Itu kan sudah kelihatan sekali dari mana hukum ini bekerja begitu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya atas waktunya. Ya, sudah cukup kami mendapatkan informasi dari kakak. Maaf mengganggu Kak sekali lagi. Itu dia hasil dari wawancara kelompok kami. Mengenai opini tentang penegakan hukum di Indonesia, dan dapat disimpulkan hukum di Indonesia masih perlu banyak yang dibenahi. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Dah.